Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan. Yang pertama, mengenai nilai maksimum dan minimum lokal. Langsung saja pada contoh soal, tentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 4. Langkah pertama, langsung saja kita mencari titik stasioner, di mana titik stasioner dapat dari turunan pertama dari f(x). Jadi didapatkanlah 3x pangkat 2 kurang 12 sama dengan 0. Dan disederhanakan menjadi x dalam kurung x kurang 4, di mana hasil x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Setelah kita mendapatkan titik stasionernya, kita masukkan nilai tersebut ke dalam titik uji. Dari hasil titik uji yang saya lakukan, maka didapatkanlah x besar dari 4 positif, 0 sampai dengan 4 negatif, dan kecil dari 0 adalah positif. Selanjutnya kita cari uji turunan kedua. Dari uji turunan pertama didapatkan hasil uji turunan kedua x kurang 12 dan hasil untuk f0 min 12 dan f4 12. Maka dari titik uji tersebut dapatkanlah titik maksimum dan minimum lokalnya, di mana f sama dengan 0 adalah nilai maksimum lokal dan f sama dengan 4 adalah nilai minimum lokal. Selanjutnya mengenai titik maksimum dan minimum. Pada soal ini didapatkan tentukan titik kritis dan carilah nilai maksimum dan minimum dari f(x) sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 pada min setengah, 2. Kita mencari ujung selang, di mana ujung selang ditemukan pada soal di x sama dengan min setengah dan x sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari titik stasioner, di mana titik stasioner sama seperti soal sebelumnya didapatkan dari turunan pertama. Dari turunan pertama didapatkan hasil min 6x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 0, di mana hasil sederhananya menjadi x kuadrat dikurang x, dan didapatkan x sama dengan 1 atau x sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari titik singular, di mana di sini tidak ada titik singular. Lalu dimasukkan ke dalam titik uji, maka didapatkan untuk f setengah sama dengan 1, f2 sama dengan min 4, f0 sama dengan 0, dan f1 sama dengan 1. Dari hasil tersebut didapatkanlah 2 sebagai nilai minimum, dan untuk min setengah dan 1 sebagai nilai maksimum. Berikutnya masih dalam contoh soal yang sama, dengan soal f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 1. Di sini kita tidak menemukan ujung selang karena pada soal tidak ada ujung selang. Selanjutnya titik stasioner sama dengan soal sebelumnya. Kita melakukan turunan pertama, di mana turunan pertamanya 3x pangkat 2 dikurang x sama dengan 0. Di mana hasil sederhana dan didapatkan x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Selanjutnya titik singular, tidak ada titik singular pada soal. Selanjutnya nilai x dimasukkan ke dalam persamaan dan didapatkanlah nilai min 1 menjadi nilai ekstrim maksimal dan nilai f1 menjadi nilai ekstrim minimal. Selanjutnya mengenai terapan ekonomi. Perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah Rp24.000 untuk setiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 untuk setiap unit, maka untuk keuntungan maksimal yang diperoleh perusahaan tersebut adalah: dari soal ditemukan fx total biaya produksi X unit barang, gx harga X unit barang dalam suatu Rp1.000, hx keuntungan yang diperoleh penjualan X unit barang. Maka fx, x
dalam kurung 4x pangkat 2 dikurang 8x tambah 24, di mana 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 24x. Untuk gx 40x dan hx gx dikurang fx, di mana hasil akhirnya min 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 16x. Agar maksimal, maka H turunan pertama X sama dengan 0, di mana hasilnya menjadi 12X pangkat 2 ditambah 16X ditambah 16. Dan didapatkan hasil X sama dengan min 3/2 atau X sama dengan 2. Ini mengenai menggambar grafik canggih. Lukislah grafik fungsi f dengan persamaan x per 1 ditambah x kuadrat. Grafik f memotong sumbu x di titik x sama dengan 0. Karena jika fx sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Dan memotong sumbu y di titik y sama dengan 0. Karena jika x sama dengan 0, maka fx sama dengan y sama dengan 0. Fx besar dari 0 jika x besar dari 0, dan fx kecil dari 0 jika x kecil dari 0. Ini berarti bahwa grafik fungsi f terletak di atas sumbu x pada daerah x besar dari 0 dan terletak di bawah sumbu x pada daerah x kecil dari 0. Untuk turunan pertama didapatkan seperti yang dilihat, maka fx sama dengan 0 jika x sama dengan 0 atau jika x sama dengan min 1. Titik kritis fungsi f adalah x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan min 2. Fx besar dari 0 jika min 1 besar dari x kecil dari min 1, x besar dari 1, atau f turunan kedua kecil dari 0 jika x kecil dari min 1 atau x besar dari min 1. Jika fungsi f naik pada interval min 1,1, turunan pada daerah x kecil sama dengan min 1 atau daerah x besar sama dengan 1. Karena f kontinu untuk semua x pada kasusnya di titik x sama dengan 1 dan x2 sama dengan min 1, maka fx mempunyai maksimum relatif di titik x sama dengan x1 sama dengan 1 dengan nilai f1 adalah setengah dan mempunyai minimum relatif di titik x2 sama dengan 1 dengan nilai f sama dengan min setengah. Pada turunan kedua, seperti yang dilihat, dapat disimpulkan fx sama dengan 0 jika x sama dengan 0 atau x akar 3 atau x min akar 3 berdasarkan tanda dari faktor-faktor dari turunan f2. Maka turunan kedua besar dari 0 jika min akar 3 besar dari x dan x besar dari 0 atau x besar dari akar 3. Turunan kedua fx sama dengan 0 jika x kecil dari min 3 atau 0 besar dari x kecil dari akar 3. Jadi kurva f cembung ke atas pada daerah x kecil akar 3 dan x besar dari 0 x kecil dari akar 3. Absis titik balik x sama dengan min akar 3 dan x akar 3 serta x sama dengan 0. Untuk f akar 3 didapatkan min akar 3/4, untuk f akar 3 4, dan untuk f0 didapatkan hasilnya 0. Jadi
garis Y sama dengan 0 adalah asitot daripada kurva F pada arah ke kiri maupun ke kanan. Pemeriksaan tentang ganjil atau genap fungsi tersebut didapat dari fx sama dengan x per 1 ditambah akar 2. F min x per 1 ditambah x akar 2 sama dengan min fx. Jadi fungsi ini fungsi ganjil, sehingga grafik simetris pada titik, dan untuk grafik sendiri dapat dilihat pada grafik berikut. Untuk cara pembuatan grafik, dilihat dari hasil-hasil titik yang didapatkan tadi, maka didapatkanlah grafik seperti gambar. Baiklah, selanjutnya mengenai nilai rata-rata. Carilah nilai C yang memungkinkan untuk fx sama dengan 2 akar x pada 1,4. Langkah pertama, kita mulai dengan mencari turunan pertamanya dan didapatkan 1 per x. Karena pada rumus soal ada turunan pertama C sama dengan FA kurang FB per BA. Nah, dan langsung dimasukkan kepada rumus menjadi 2 akar 4 dikurang 2 akar 1 per 4 dikurang 1. Selanjutnya 4 dikurang 2 per 3 sama dengan 1 per X. Maka X sama dengan C 9 per 4. Selanjutnya dengan bentuk soal yang sama, kita mencari turunan pertama dari fx x pangkat 2 ditambah x pada min x kurang 2, di mana turunan pertamanya fx c sama dengan 2x ditambah 1. Langsung dimasukkan kepada rumus hingga pada hasil akhirnya didapatkan x sama dengan min 3 per 2. Begitu juga untuk soal terakhir, x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 pada min 3,1. Didapatkan turunan pertama 2x ditambah 3 dan dimasukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan hasil x, di mana pada akhirnya min 5 per 4. Saya Desi Ratisima akan melanjutkan pembahasan soal. Jika diketahui Y sama dengan 3x pangkat 5 per 3 ditambah akar X, maka carilah turunan Y terhadap X. Di mana turunan Y terhadap X-nya adalah 3 dikali turunan X pangkat 5 per 3 ditambah turunan X dari akar X. Sehingga menghasilkan 3 dikali 5 per 3 X pangkat 2 per 3 ditambah 1 per 2 X pangkat negatif 1 per 2. X-nya bisa kita saling bagi sehingga menghasilkan 5X pangkat 2 per 3 tambah 1 per 2 akar X. Soal selanjutnya, jika diketahui Y sama dengan akar pangkat 3 dari X dikurang 2X pangkat 7 per 2, carilah turunan Y terhadap X. Seperti soal sebelumnya, maka turunan Y terhadap X-nya adalah turunan X dari X pangkat 1 per 3 kurang 2 kali turunan X dari X pangkat 7 per 2. Menghasilkan 1 per 3 X pangkat negatif 2 per 3 dikurang 2 dikali 7 per 2 X pangkat 5 per 2. Duanya dapat kita bagi sehingga menghasilkan 1 per 3 X pangkat negatif 2 per 3 dikurang 7X pangkat 5 per 2. Soal selanjutnya. Jika suatu kubus dengan rusuk yang bertambah panjang dengan laju 7 cm per detik, berapa laju bertambahnya volume kubus pada saat rusuknya 15 cm? Untuk menyelesaikan soal, kita misalkan dahulu R sama dengan rusuk, T sama dengan waktu atau time, V adalah volume. Pertambahan panjang rusuk per detik atau dr per dt sama dengan 7. Seperti yang kita ketahui bahwa volume adalah R pangkat 3. Sehingga dV per dr adalah 3R pangkat 2.
Untuk mencari dV per dt, di mana jika R sama dengan 15 cm dapat kita gunakan aturan rantai, yakni dV per dt sama dengan dV per dr kali dr per dt. Dengan memasukkan angka yang telah kita cari, yakni 3R pangkat 2 kali 7, menghasilkan 21R pangkat 2. Selanjutnya memasukkan nilai R sama dengan 15. Sehingga 21 kali 15 pangkat 2 sama dengan 4725. Soal selanjutnya, tentukanlah titik-titik kritis dan carilah nilai maksimum dan minimum dari f(x) sama dengan x pangkat 2 tambah 4x tambah 2 pada selang min 4,0. Untuk ujung selang telah kita ketahui pada soal, di mana x sama dengan min 4 dan x sama dengan 0. Untuk titik stasioner, kita tinjau turunan pertama dari x sama dengan 0, di mana turunannya adalah 2x tambah 4 sama dengan 0, menghasilkan x sama dengan min 2. Untuk titik singular, tidak ada. Selanjutnya, memasukkan nilai x terhadap fungsi. Untuk f0 sama dengan 2, dan f min 2 sama dengan min 2, f min 4 sama dengan 2. Untuk f min 2 sama dengan min 2 adalah nilai minimal, sedangkan untuk f0 dan f min 4 bernilai 2 adalah nilai maksimalnya. Soal selanjutnya, tentukanlah titik-titik kritis dan carilah nilai minimum dan minimum dari f(x) sama dengan x pangkat 2 tambah x pada selang min 2,2. Sama seperti soal sebelumnya, ujung selangnya telah diketahui pada soal, yakni x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Untuk titik stasioner, kita tinjau turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 0, di mana turunan pertamanya adalah 2x tambah 1 sama dengan 0, sehingga dihasilkan x sama dengan min 1/2. Untuk titik singular juga tidak ada. Maka selanjutnya kita masukkan nilai x terhadap fungsi, di mana f min 2 menghasilkan 2, f2 menghasilkan 6, f min 1/2 menghasilkan min 1/4, di mana f min 1/2 menghasilkan min 1/4 adalah nilai minimal, dan f2 menghasilkan 6 adalah nilai maksimalnya. Selanjutnya adalah soal tentang kemonotonan. Tentukanlah kemonotonan dari fungsi f(x), x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 tambah 15x tambah 4. Untuk kemonotonan, kita meninjau turunan pertama dari f(x), mana turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 tambah 18x tambah 15. Kita uji pada garis uji pada titik min 5 dan min 1. Fungsi f monoton naik pada x kurang dari min 5 atau x lebih dari min 1. Dan fungsi f monoton turun pada saat berada di antara min 5 dan min 1. Soal selanjutnya tentang kecekungan. Tentukanlah arah kecekungan dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 12x dikurang 11. Untuk kecekungan, kita tinjau turunan kedua dari fungsi f(x). Untuk turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 tambah 12x tambah 12. Dan turunan keduanya adalah 6x tambah 12. Sehingga fungsi cekung ke atas pada saat turunan kedua dari fungsi f(x) besar dari 0. Turunan keduanya adalah 6x tambah 12 besar dari 0, di mana saat x besar dari min 2. Untuk fungsi cekung ke bawah pada saat turunan kedua f(x) kecil dari 0. Turunan keduanya adalah 6x tambah 12 kecil dari 0, di mana pada x kecil dari min 2, fungsi cekung ke bawah.